Halo, perkenalkan, nama saya Goro Persebua. Tapi bentar, kayaknya ada yang kurang. Nah, kan gini lebih enak. Oke, perkenalkan nama saya Goro Persebua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang masakan khas Kalimantan Barat, tepatnya ada di Pontianak, yaitu kue kiateng. Bagi kalian yang tidak tahu kue kiateng itu apa, kue kiateng itu adalah seperti ini. Dan sebenarnya kue kiateng ini merupakan makanan asli etnis Teochew yang dibawa ke Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, dan menjadikan kue kiateng ini menjadi makanan khas daerah di sana. Dan kue kiateng mempunyai penampilan visual seperti bakso, ya berkuah, terus ada isinya. Namun, kue kiateng memiliki kuah yang coklat dan itu khasnya. Namun, makanan ini non halal sayangnya. Jika kalian yang tidak bisa memakan makanan non halal, kalian bisa membuatnya sendiri dengan cara mengganti daging babinya menjadi daging sapi, karena kue kiateng ini berbahan dasar daging babi. Dan jika Anda ke Pontianak, saya akan merekomendasikan dan harus dicoba kue kiateng ini di sana. Jika kalian belum mencoba kue kiateng di sana, sama saja kalian belum ke Pontianak. Bahan-bahan untuk membuat kue kiateng ini adalah satu bungkus kulit pangsit yang sudah kita potong kotak, 300 gram daging babi, namun dagingnya bisa diganti dengan daging sapi atau daging ayam, 2 siung bawang putih yang sudah diparut, 5 buah cengkih, 2 buah bunga lawang, 2 cm kayu manis, 2 buah butir telur ayam kampung, 2 cm jahe, 1 liter air, 4 sendok makan kecap manis ya, garam, dan merica bubuk, serta minyak untuk menumis. Dan bahan pelengkapnya ada bawang, cabai, dan minyak wijen. Langkah-langkah membuat kue kiateng ini sungguhlah mudah. Pertama-tama Anda harus menumis bawang yang sudah diparut tadi hingga harum. Kalau sudah harum, masukkanlah daging yang sudah kita siapkan tadi ke dalam pan yang bersama tumisan bawang hingga berubah warna. Kalau sudah berubah warna, masukkanlah air ke dalam panci tersebut. Lalu habis itu masukkanlah telur, bunga lawang, cengkih, kayu manis, dan 4 sendok makan kecap manis yang sudah disiapkan tadi, serta garam dan lada secukupnya ya. Lalu di panci yang lain, rebuslah air dan masukkan kulit pangsit yang sudah kita potong kotak tadi hingga mengambang di permukaan air. Lalu ditiriskan. Jika sudah selesai, sajikanlah pangsit, telur, kuahnya, dan dagingnya ke dalam mangkuk. Lalu, taburi cabai dan daun bawang sesuai selera Anda. Dan jika Anda ingin menambah aroma yang lebih nikmat lagi, masukkanlah minyak wijen ke dalam masakan tersebut. Karena minyak wijen itu menambah aroma dan rasa ke dalam masakan tersebut. Dan sebelum saya menjelaskan bagaimana karakteristik dari bumbu dan rempah yang ada di dalam masakan kue kiateng, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana persebaran rempah-rempah yang ada di Kalimantan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar rempah-rempah yang ada di dunia. Sehingga rempah-rempah di Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok negeri. Salah satunya adalah Kalimantan. Siapa yang tidak tahu lada? Ini bentuknya. Lada merupakan suatu tumbuhan yang kaya akan kandungan kimia. Dan lada bersifat sedikit pedas, pahit, dan hangat, yang dimana sering dijadikan sebagai bumbu dapur. Lada merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan salah satu produsen lada terbesar di Indonesia. Sehingga kenapa Kalimantan merupakan salah satu produsen lada terbesar di Indonesia? Dikarenakan pada sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia itu mencakup hampir 80% dunia untuk ekspor lada. Dan karena sebab itu, para penjajah datang ke Indonesia untuk menguasai kekayaan Indonesia dalam kurung rempah-rempah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik bumbu dan rempah dari makanan kue kiateng tersebut.
Ayo kita simak. Yang pertama ada bawang putih. Bawang putih merupakan tumbuhan umbi-umbian dan biasanya dipakai sebagai bumbu dasar masakan. Cara pengolahan bawang putih itu ada 3. Diiris, dilumatkan, dan diparut. Dan yang kedua ada cengkih. Cengkih merupakan kuncup bunga yang dikeringkan dari suatu tanaman. Dan cengkih memiliki aroma yang khas. Dan cengkih merupakan tanaman asli dari Indonesia dan tergolong sebagai rempah kering. Dan yang ketiga ada kayu manis. Kayu manis ini merupakan sejenis pohon yang diambil kayunya. Karena kayunya memiliki rasa manis dan sedikit pedas, serta beraroma yang sangat khas. Dan kayu manis merupakan masuk ke golongan ke rempah kering. Yang keempat ada jahe. Siapa yang tidak tahu jahe? Ini bentuknya. Jahe merupakan tanaman rimpang yang populer sebagai bahan rempah-rempah dan obat. Dan rasa pedas jahe disebabkan oleh senyawa keton. Jahe akan memberikan rasa hangat dan sedikit pedas pada makanan. Dan jahe merupakan masuk golongan ke rempah basah. Dan yang terakhir ada bunga lawang. Bunga lawang memiliki nama lain yaitu pekak. Dan memiliki rasa seperti adas manis. Dan memiliki rasa yang sedikit manis dan aroma yang khas sangat kuat. Bunga lawang juga bukan bunga sebenarnya. Namun dia adalah buah dari pohon kecil yang tingginya bisa sampai 8 meter. 8. Dan bunga lawang merupakan sejenis rempah kering. Dan satu hal lagi, warna coklat dari kue keteng merupakan hasil pewarnaan dari pewarna alami, yaitu menggunakan kecap manis. Kecap manis selain memberi tampilan visual berwarna coklat, kecap manis juga memberikan rasa manis yang sangat kuat, sehingga menambah cita rasa dari suatu makanan. Pesan-pesan saya untuk generasi muda di sana adalah, sebagai kaula muda kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya adalah makanan tradisional. Karena makanan tradisional merupakan salah satu dari kekayaan budaya di Indonesia. Sebagai generasi muda kita harus mempertahankannya. Walaupun makanan luar negeri enak, tetapi makanan khas Indonesia tetaplah lebih enak. Itulah pesan saya untuk generasi muda di luar sana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa. Dadah.